Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Melita Bauk dan teman saya Suladino Zirantola. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang review jurnal ERP yang berkaitan dengan sains. Daftar 5 jurnal yang terpilih yaitu jurnal pertama, Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional pada Perusahaan E-commerce yang ditulis oleh Putri Ainah Taskiah, Nibi Nasba Quinita Tanjung, Devita Asmi Nurrahma, Albi Wahyu Ramadan, dan Siti Suwaibah Nasution. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Ilmu Pengetahuan Seni dan Teknologi yang dipublikasikan pada Juni 2025 bervolume 2. DOI atau URL-nya sudah tertera pada setiap slide. Jurnal yang kedua yaitu Penggunaan Teknologi IoT GPS Tracking dalam Bisnis dan Industri Logistik. Jurnal ini ditulis oleh Ari Pratama Putra dan John Ferry. Nama jurnalnya yaitu Journal of Innovation Research and Knowledge yang dipublikasikan pada Februari 2025 bervolume 4. Jurnal yang ketiga, Analisis Bibliometrik dalam Implementasi ERP sebuah organisasi yang ditulis oleh Rian Hernando dan Wahyu Tisno Atmojo. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Tikomsin yang dipublikasikan pada Oktober 2024 bervolume 12. Jurnal yang keempat yaitu Implementasi Blockchain untuk Transparansi dan Keamanan Rantai Pasok Komponen Elektronik. Jurnal ini ditulis oleh Rizky Ananda dan Kenzi Katon Rinzani. Nama jurnalnya yaitu Journal of Engineering and Technological Science yang dipublikasikan pada Agustus 2025 bervolume 1. Jurnal yang terakhir yaitu Integrasi Artificial Intelligence pada Aplikasi ERP, Systematic Literature Review. Jurnal ini ditulis oleh Teddy Siswanto, Sandra Sari, Hartini, dan Sabrina Teruri. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Teknik Informatika Unika Santo Thomas atau disingkat dengan JTIUST yang dipublikasikan pada tahun 2025 bervolume 10. 1. Peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi operasional pada perusahaan e-commerce. Latar belakang, perusahaan e-commerce bergantung pada efektivitas operasional untuk memastikan ketepatan stok, pengiriman yang cepat, dan layanan pelanggan yang responsif. Teknologi informasi memungkinkan untuk melakukan pemrosesan data secara real time, mempercepat proses bisnis, serta mengurangi kesalahan manusia melalui otomasi. Teknologi seperti cloud computing, big data analytics, dan business intelligence tidak hanya memperkuat kapasitas operasional, tetapi juga memberikan landasan bagi pengambilan keputusan yang berbasis data. Dari sisi teknologi, big data didukung oleh platform seperti Hadoop, Spark, dan layanan cloud seperti AWS dan Google Cloud yang memungkinkan memproses data secara terdistribusi dan skalabel. Penelitian ini memiliki novelty atau temuan baru berupa fokus pada peran integratif teknologi informasi dalam mendukung efisiensi operasional secara menyeluruh pada perusahaan e-commerce di Indonesia. Masalah utama yang dibahas, tidak semua perusahaan e-commerce mampu memanfaatkan IT secara optimal. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk menganalisis bagaimana teknologi informasi dalam meningkatkan operasional pada perusahaan e-commerce di Indonesia, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu di bidang manajemen operasional dan teknologi informasi, serta kontribusi praktis dalam membantu perusahaan e-commerce mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan bisnisnya. Konteks cloud computing dan big data. Hasil penelitian, penerapan TI meningkatkan efisiensi operasional e-commerce di Indonesia melalui penghematan waktu, pengurangan biaya, dan ketepatan pengambilan keputusan. Namun terdapat beberapa kendala seperti anggaran yang terbatas, kurangnya SDM, hambatan integrasi antara sistem lama dan sistem baru, penolakan karyawan yang tidak mau mempelajari hal baru, dan budaya organisasi menjadi tantangan dalam optimalisasi pemanfaatan TI. Teknologi utamanya meliputi yang pertama ERP, mengintegrasikan fungsi bisnis, keuangan, logistik, inventaris, pemasaran dalam suatu sistem. 2. Cloud computing, efisiensi biaya dan fleksibel karena tidak memerlukan infrastruktur fisik mahal. Big data, menganalisis data pelanggan dan pasar untuk prediksi permintaan akurat, keputusan cepat, pengalaman penggunaan personal. Misalnya rekomendasi produk meningkatkan konversi penjualan.
Kesimpulan dan rekomendasi, teknologi informasi memiliki peran sentral dalam meningkatkan efisiensi operasional perusahaan e-commerce di Indonesia. Penggunaan sistem seperti ERP, cloud computing, dan big data telah terbukti mampu mempercepat proses bisnis, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan akurasi pengambilan keputusan. Rekomendasi penelitian selanjutnya dapat melakukan kajian lapangan atau pendekatan campuran untuk memperoleh hasil yang lebih menyeluruh dan kontekstual. Kelebihan jurnal, sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas jurnal-jurnal ilmiah terindeks Sinta dalam 3 tahun terakhir serta buku-buku akademik yang kredibel. Kelemahan jurnal memiliki keterbatasan pada aspek data empiris karena seluruh analisis bersifat konseptual dan menggunakan pendekatan studi pusaka. Relevan dengan mata kuliah seperti sistem informasi dan manajemen. Kontribusi penelitian selanjutnya juga dapat memperluas cakupan ke sektor UMKM atau membandingkan efektivitas teknologi pada berbagai jenis e-commerce. Yang kedua, ada penggunaan teknologi IoT GPS tracking dalam bisnis dan industri logistik. Latar belakangnya, teknologi Internet of Things atau IoT telah berkembang pesat dalam industri logistik, menawarkan solusi canggih untuk pelacakan real-time kendaraan dan barang yang memberikan peningkatan signifikan dalam efisiensi operasional. Salah satu teknologi utama yang digunakan dalam IoT adalah GPS tracking, yang memungkinkan perusahaan untuk memantau posisi kendaraan dengan akurasi yang cepat dan juga dapat mendeteksi parameter lain seperti kecepatan, suhu, dan kelembapan. Hal ini sangat relevan untuk pengangkutan barang yang sensitif seperti makanan segar atau obat-obatan, di mana pengawasan kondisi lingkungan menjadi krusial. Masalah utama yang dibahas yaitu terdapat beberapa tantangan dalam industri logistik modern, seperti pengelolaan rute yang kompleks, keterlambatan pengiriman, dan ketidakpastian kondisi barang selama pengangkutan, serta keterbatasan infrastruktur digital yang membuat beberapa wilayah terpencil di Indonesia masih memiliki konektivitas internet yang lemah, sehingga menghambat kinerja sistem IoT. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan wawasan mengenai peran strategis IoT GPS tracking dalam mendukung logistik modern. Nah, konteks penelitiannya meliputi IoT, GPS tracking, logistik, dan operasional efisiensi. Metodologi yang digunakan yaitu menggunakan metode systematic literature review. Sistematik literatur review sendiri merupakan cara yang sangat terstruktur dan teliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan semua penelitian yang sudah ada tentang topik tersebut. Hasil penelitiannya, penggunaan teknologi Internet of Things dalam pengelolaan rantai pasok, terutama dalam hal pelacakan kendaraan dan pengiriman barang, memungkinkan transparansi dan efisiensi yang lebih baik, sehingga dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan IoT GPS tracking sendiri, perusahaan dapat melacak lokasi armada secara real-time, sehingga mengurangi resiko kehilangan barang. Nah, dengan fitur geofencing, perusahaan dapat menerima notifikasi jika kendaraan keluar dari jalur yang ditentukan. Hal ini membantu mengurangi resiko pencurian. Sensor IoT dapat mengawasi suhu, kelembapan, atau guncangan selama pengiriman sehingga memastikan kualitas barang tetap terjaga. Dengan data real-time, perusahaan dapat memilih rute yang paling cepat dan paling hemat energi, mengurangi biaya operasional hingga 15-20%. Kesimpulan dan rekomendasi, teknologi IoT GPS tracking memberikan dampak signifikan pada industri logistik, baik dari segi efisiensi operasional maupun peningkatan keamanan pengiriman. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasi seperti keterbatasan infrastruktur dan biaya, manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar. Dengan kolaborasi antara pemerintah, penyedia teknologi, dan perusahaan logistik, IoT GPS tracking dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi tantangan logistik di Indonesia. Rekomendasinya, pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur digital, terutama di daerah terpencil, membuka pelatihan dan kampanye edukasi terkait manfaat IoT GPS tracking bagi perusahaan logistik. Kelebihan jurnal yaitu mendeskripsikan tentang pentingnya IoT, khususnya GPS tracking dengan jelas sehingga mudah dipahami. Kelemahan jurnal menggunakan metode systematic literature review, di mana metode ini tidak menghasilkan data empiris secara langsung sehingga seluruh hasilnya bergantung pada penelitian sebelumnya. Jika kualitas atau ketersediaan literatur terbatas, maka hasil SLR juga ikut berpengaruh dan tidak dapat merepresentasikan kondisi yang sebenarnya. Jurnal ini relevan dengan mata kuliah sistem informasi, ERP, dan logistik. Kontribusi penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana teknologi IoT GPS tracking dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi proses logistik. Yang ketiga, analisis bibliometrik dalam implementasi ERP sebuah organisasi. Latar belakang,
Implementasi ERP memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing dan efisiensi perusahaan dengan mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, dan produksi ke dalam suatu sistem terpadu. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa penerapan ERP secara bertahap dan pendukung teknologi tambahan seperti IoT serta sistem pendukung keputusan dapat meningkatkan efektivitas ERP. Keberhasilan ERP juga terkait erat dengan pengelolaan manajemen perubahan dan kepuasan pengguna yang mendorong peningkatan kinerja dan pengembalian investasi. Selain itu, analisis biometrik terhadap penelitian ERP menunjukkan tren peningkatan jumlah publikasi yang menandakan pentingnya penelitian dan inovasi dalam bidang ini. Masalah utama yang dibahas, bagaimana organisasi teknis dan manajemen perubahan memengaruhi keberhasilan implementasi Enterprise Research Planning atau ERP. Metodologi penelitian menggunakan analisis bibliometrik. Tujuan penelitian yaitu menganalisis tren riset terkait implementasi ERP, metode bibliometrik untuk memberi gambaran perkembangan akademis dan wawasan bagi peneliti serta praktisi tentang topik ini. Konteks penelitiannya yaitu IoT atau Internet of Things. Hasil analisis bibliometrik menunjukkan tren riset tentang implementasi ERP meningkat signifikan dari tahun ke tahun, dengan puncak tertinggi pada tahun 2022 dan 2023, di mana tingkat kenaikan jumlah publikasi pada tahun tersebut lebih dari 100%. Kesimpulan dan rekomendasi. Analisis bibliometrik efektif untuk mengidentifikasi tren riset ERP dan tema yang sedang berkembang. Penelitian ERP terus tumbuh dan tetap relevan, menawarkan potensi riset yang berkelanjutan. Rekomendasi disarankan penelitian selanjutnya menggunakan dataset yang lebih besar agar lebih akurat. Kelebihan jurnal menggunakan pendekatan bibliometrik yang sistematis dan komprehensif untuk memetakan dinamika riset ERP. Data yang diolah berasal dari berbagai sumber berreputasi, memberikan wawasan bagi akademisi dan praktisi terkait tren dan topik riset terkini di bidang ERP. Kelemahan jurnal analisis terbatas pada artikel sampai tahun 2023 yang bisa jadi belum mencakup perkembangan terbaru setelahnya. Dataset yang digunakan masih dapat diperluas agar hasil analisis lebih representatif, relevan dengan mata kuliah seperti sistem informasi dan manajemen proyek. Kontribusi penelitian menyediakan basis data bibliometrik penting untuk mengevaluasi kualitas dan kuantitas penelitian ERP guna mendukung pengembangan riset dan praktik ERP di industri. Yang keempat, ada implementasi blockchain untuk transparansi dan keamanan rantai pasok komponen elektronik. Latar belakangnya, kompleksitas rantai pasok pada komponen elektronik yang berskala global dan melibatkan banyak pihak sehingga sering memunculkan isu transparansi, keamanan, dan pelacakan asal-usul produk. Sistem terpusat yang digunakan saat ini rentan terhadap manipulasi data, serangan cyber, serta sulit menyediakan visibilitas informasi secara real-time. Kondisi ini memperbesar risiko pemalsuan komponen, keterlambatan distribusi, serta kesalahan data yang berdampak pada kualitas produk akhir. Blockchain kemudian hadir sebagai teknologi yang menawarkan pencatatan desentralisasi, transparansi, dan anti-manipulasi sehingga dinilai berpotensi kuat untuk memperbaiki sistem rantai pasok elektronik. Masalah utama yang dibahas yaitu kurangnya transparansi, lemahnya pelacakan komponen, tingginya resiko pemalsuan, serta kerentanan sistem terpusat dalam rantai pasok komponen elektronik. Selain itu, terdapat pula isu integrasi dengan sistem lama seperti ERP, keterbatasan regulasi, dan biaya implementasi blockchain yang cukup tinggi. Tujuan penelitian ini yaitu mengeksplorasi bagaimana blockchain dapat meningkatkan transparansi, keamanan, pelacakan produk, dan efisiensi rantai pasok elektronik, sekaligus mengidentifikasi manfaat, hambatan, serta peluang implementasinya. Konteks penelitiannya yaitu blockchain, electronic components, transparency, security, and smart contract. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif eksploratif dengan tinjauan literatur dan studi kasus dari perusahaan global yang telah menerapkan blockchain seperti kolaborasi IBM dan Samsung menggunakan Hyperledger Fabric. Data dianalisis menggunakan pendekatan konten tematik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa blockchain mampu mengurangi pemalsuan hingga 80%, meningkatkan akurasi data dari 82% menjadi 99%, dan mempercepat verifikasi asal komponen dalam 7 hari menjadi kurang dari 24 jam. Smart contract terbukti mampu mengotomatisasi pembayaran dan pengiriman, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kepercayaan antar pihak. Namun, ditemukan juga tantangan seperti integrasi dengan sistem lama, biaya yang tinggi, keterbatasan regulasi, dan isu skalabilitas. Kesimpulan dan rekomendasinya yaitu, blockchain memiliki potensi besar untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi rantai pasok elektronik. Rekomendasinya, membuat aturan agar semua sistem bisa saling terhubung, menyiapkan jaringan dan teknologi yang kuat, mencoba penggunaan blockchain secara bertahap, mulai dari skala kecil, dan bekerjasama dengan berbagai pihak dalam satu kelompok industri. Kelebihan jurnal yaitu menyajikan pembahasan yang sangat komprehensif, dilengkapi dengan studi kasus, data pertimbangan sebelum dan sesudah blockchain, dan analisis mendalam mengenai tantangan serta peluang implementasi. Didukung dengan literatur internasional yang kredibel, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh bagi industri elektronik. Kelemahan jurnal, tidak adanya pengumpulan data langsung dari perusahaan lokal, sehingga hasilnya lebih bersifat global. Selain itu, penelitian bersifat konseptual, belum diuji secara implementasi langsung di lapangan dalam skala real time. Jurnal ini relevan dengan mata kuliah seperti Supply Chain Management atau SCM, Blockchain Technology, Sistem Informasi Manajemen, Keamanan Informasi, dan Logistik Distribusi. Kontribusi penelitian, jurnal ini memberikan kerangka kerja awal untuk implementasi blockchain pada rantai pasok elektronik dan menawarkan wawasan teknis serta strategi bagi industri. Artificial Intelligence pada aplikasi ERP, sistematis literatur review. Latar belakang, transformasi digital yang mendorong perusahaan mengintegrasikan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP untuk mengelola operasi secara terpusat. Namun, ERP klasik hanya bersifat reaktif dan tidak mampu memprediksi kebutuhan masa depan. Pada saat yang sama, pengguna menuntut fitur prediktif, presektif, efisiensi energi, dan keputusan berbasis analitik. Oleh karena itu, integrasi artificial intelligence atau AI dianggap penting agar ERP menjadi lebih cerdas, adaptif, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Masalah utama yang dibahas, keterbatasan ERP klasik dalam memenuhi kebutuhan bisnis modern yang semakin kompleks dan membutuhkan kemampuan prediktif secara otomatisasi cerdas. Sistem ERP tradisional hanya mencatat data secara real time namun tidak mampu memberikan rekomendasi atau prediksi, sehingga perusahaan kesulitan mengambil keputusan cepat. Selain itu, muncul isu efisiensi energi dan kebutuhan ERP yang lebih ramah lingkungan. Tujuan penelitian yaitu melakukan sistematik literatur review untuk menerapkan perkembangan penelitian terkait integrasi AI pada ERP, mengidentifikasi tren, gap penelitian, metode yang digunakan, dan menghasilkan pemahaman komprehensif tentang bagaimana AI dapat meningkatkan kemampuan ERP dari sisi efisiensi, otomatisasi, dan prediksi bisnis. Metodologi penelitian menggunakan metode sistematif literatur review atau SLR dengan tahapan formalisasi pernyataan penelitian, penyusunan strategi pencarian, ekstraksi data, pemetaan, dan menggunakan network dan overlay visualization, serta analisis kuantitatif dan kualitatif berdasarkan echoes dan reference. Konteks penelitian yaitu artificial intelligence dan systematic literatur review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi AI dalam ERP membentuk dua klaster utama. Yang pertama, sistem proses yang berwarna merah menekankan integrasi teknologi, framework, implementasi, dan pengembangan sistem. Yang kedua, application berwarna hijau berfokus pada aplikasi sinyal, deteksi sinyal, akurasi, dan pemrosesan data cerdas. Studi-studi yang dianalisis membuktikan bahwa AI mampu meningkatkan otomatisasi, prediksi permintaan, manajemen inventaris, supply chain, serta pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, sebagian riset terkini mengarah pada penggunaan Brain Computer Interface atau BCI dan
EEG untuk aplikasi cerdas, menunjukkan perkembangan pesat dalam teknologi AI yang dapat terhubung ke ERP. Sekian dari saya, terima kasih.